Juta ya. Ternyata kalau udah dicicil selama 3 tahun 36 juta, selisihnya 16 juta. Nyesek nggak sih sebetulnya? Nyesek, Bu. Nyesek ya. Terus, tapi kok dikerjain? Kok dikerjain? Ya, mohon maaf jangan ada yang tersinggung ya saya juga sama, ada transaksi yang saya lakukan by kredit. Kenapa? Habis kalau beli cash, uangnya nggak ada. Kalau juga uangnya ada, tapi kan nanti akhirnya cash flow-nya berantakan. Bisa beli motor, tapi nggak bisa bayar sekolah. Ya, bisa bayar motor, ya bayar sekolah dicicil, nanti urusan lain terbengkalai. Akhirnya apa? Udah deh, biar semua sama-sama jalan kredit aja gitu. Ya, rumah juga gitu. Nah, mungkin kalian ke depannya saat kalian lulus kuliah, kalian kerja, kalian punya impian punya rumah ya. Kalau baru kerja kan uangnya belum banyak. Terus kalau harus ngumpulin sendiri, kadang-kala itu cobaannya banyak ya. Gangguannya banyak, nggak terkumpul-kumpul uangnya. Ya udah deh, saya pengen punya rumah, akhirnya kredit gitu ya. Nah, ya ini dampaknya adalah pada saat kita kredit, nah kita kena beban bunga. Nah, sekarang kita belajar ya tentang bagaimana menghitung bunga nih. Ya, jadi yang paling apa namanya bunga yang paling indah adalah bunga bank, ya nggak? Apa bunga anggrek, bunga melati? Kalian pilih yang mana? Bunga bank, bunga bangkai, bunga anggrek, bunga melati? Maunya yang mana? Kalau suara saya terdengar nggak nih? Terdengar, Bu. Nah, mau yang mana nih kalau dikasih pilihan? Mau terima bunga bank, bunga anggrek, bunga melati, bunga bangkai? Ya, oke. Eh, baik, saya coba untuk tampilkan secara full. Ya. Oke ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan bunga tunggal dan bunga majemuk ya. Jadi ini mohon maaf mungkin kalau di buku kalian dapat buku MOP nggak sih yang isinya form-form semua berbasis bahasa Inggris? Dapat nggak? Buku manajemen praktis. Dapat nggak dari kampus? Dapat, Bu. Dapat ya. Ada yang pernah ngeliat nggak bukunya seperti apa? Ada pernah lihat nggak? Nggak pernah dibuka, masih diplastikin Bu bukunya ya. Nah, jadi saya kasih tahu buku manajemen praktis yang kalian punya yang dari pusat itu adalah hanya buku buat praktek. Yang di dalamnya isinya tidak ada teori sama sekali, tidak ada materi yang disampaikan, yang bisa disampaikan oleh masing-masing pengajar. Di situ adalah hanya formulir-formulir yang terkait dengan aktivitas pekerjaan kantor. Yang dibedakan atas pekerjaan di bagian keuangan, di marketing, di HRD, dan di bagian umum. Ya, dua divisi sudah saya jelaskan secara teori dan juga praktek-praktek pengisian formulirnya. Walaupun tidak seluruhnya ya, karena kalau kita ngikutin seluruhnya dari seluruh buku itu, waktu kita nggak cukup. Ya, jadi secara offline aja untuk buku itu waktunya tuh kurang kalau kita harus ngisi semua, apalagi berbasis bahasa Inggris ya. Nah, sekarang di toleransi dengan kondisi kita virtual seperti ini, di mana penyampaian secara virtual ini kendalanya banyak sekali, akhirnya persimpelkan penyampaian materinya, materi itu masing-masing dosen yang menyampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, lalu dihubungkan dengan lembar kerja yang ada di buku ya. Di sini saya pilih-pilih jadi tidak semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian keuangan, ini tentang dunia perbankan, yaitu perhitungan bunga ya. Oke. Nah, sekarang kita ketahui terlebih dahulu ya pengertian dari bunga. Jadi bunga di sini kan punya konotasi ya yang berbeda-beda. Asumsi orang kalau anak kecil bicara bunga mereka taunya adalah kembang gitu kan. Tapi buat orang-orang di perbankan bunga langsung otaknya wah berapa persen nih gitu kan. Nah, orang tua beda lagi bilang bunga ya kembang juga sama kayak anak kecil gitu kan. Nah, kalau untuk kalian di usia yang saat ini berada di perguruan tinggi di mana belajar tentang akuntansi, tentang keuangan, bunga di sini asumsinya ada dua, bunga apaan nih? Ya, bunga souvenir kah?
bunga kembang kah atau bunga bank? Ya, sekarang yang kita bahas terkait dengan materi pembelajaran di bagian keuangan tentang bunga bank. Pengertian bunga yaitu pertambahan pada jumlah uang yang semula dipinjamkan atau diinvestasikan. Jadi adanya kelebihan ya. Ya udah ini udah jelas sekali, simpel banget. Saya pinjam uang ya, kalau bicara ada bunga, contohnya ke teman nih, kalau teman itu ngeribain ya, mohon maaf ini kalau yang agama muslim bicara bunga itu ada yang menyimpulkan bahwa bunga itu riba, katanya nggak boleh ya. Nah, tapi kalau dalam bisnis bunga itu memang ada berlaku ya. Dan tadi saya bilang masalah kredit, kita beli secara kredit ada bunganya. Nah, ini bicara riba atau tidak, ya mohon maaf saya tidak menggabungkan antara ilmu agama dengan ilmu bisnis ya. Yang saya jelaskan adalah mekanisme kerja perhitungan bunga yang berlaku dari lembaga keuangan, entah itu bank atau memang lembaga keuangan itu sendiri ya. Nah, jadi kalau saya pinjam uang di bank contohnya 1 juta, ternyata harus dikembalikan. Nanti kembaliannya 1.100.000 ya. Nah, itu berarti 100 ada ini adalah bunganya. Yang dimana ini merupakan pertambahan pada jumlah uang yang dipinjamkan. Paham ya pastinya. Nah, contoh paling gampang deh. Kalau saya tadi bicaranya saya pinjam uang 1 juta dibungakan 100.000 jadi riba banget ya. Nah, orang yang kredit panci aja. Kredit panci ya. Nah, kalau kredit panci biasanya si pedagang sudah menaikkan harga terus nanti dibayar dicicil ya. Bicara bunga atau tidak itu tidak terlihat, ini masih abu-abu ya dikatakan, bunga untuk kredit panci mungkin tidak dikatakan bunga ya, tapi memang itu adalah cuma memposting waktu pembayaran. Untuk harganya si pedagang sudah beli contohnya ini 200.000 pancinya, dijual yaitu menjadi 300.000 tapi dicicil gitu ya. Dan tidak ada bahasa bunganya sekian, enggak ya. Oke, nah sekarang saya masuk kepada bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu yang dipinjamkan. Nah, kapan? Ya, tergantung kesepakatan. Kapan nih harus dibayarkan, ya. Dan tidak mempengaruhi besarnya modal. Nah, jadi tadi saya bilang, saya pinjam 1 juta, di mana nanti ya pada batas waktu yang ditentukan, saya bayarnya 1.100.000. Ya, oke. Nah, Nah, kita lihat di sini. Jadi informasi buat kalian untuk membedakan antara bunga tunggal dengan bunga majemuk. Jadi biar tahu ya nanti kalau ada transaksi-transaksi yang kalian hadapi ternyata melibatkan tentang perbungaan, jadi kalian bisa tahu gitu loh, ya. Rumus untuk bunga tunggal, rumusnya B sama dengan MO dikali I dikali T. Nah, apa sih di sini B? B didefinisikan sebagai nilai bunga pada periode tertentu. MO ini adalah modal awal atau uang yang kita pinjam. I-nya adalah besarnya bunga, berapa bunga yang diberikan oleh si peminjam. T yaitu jangka waktunya, kalau saya pinjam ini berapa lama. Nah, sedangkan yang di lingkaran yang kedua, MT adalah B ditambah MO. Nah, contohnya gini, kita kan mau menghitung berapa sih bunganya nih ini ya, yang didapat dari modal awal dikali bunga dikali jangka waktu, sehingga nanti bunganya sekian. Nah, terus kalau kita nanti mau menghitung, kalau saya pinjam 1 juta ditambah bunga, hasilnya MT. Nah, berarti MT adalah uang yang harus kita bayarkan nantinya. Ya, kalau dalam definisi di sini disebutkan MT adalah nilai akhir dengan bunga tunggal. Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari, ya ini bisa saya definisikan adalah berapa total utangnya gitu loh. Yaitu di mana uang yang dipinjam ditambah dengan bunga. Sampai sini paham nggak penjelasannya? Gimana, bisa dipahami nggak? Halo? Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Nah, tolong dijawab ya. Jadi kalau memang tidak, saya ulangin lagi. Tapi kalau memang iya, saya bisa lanjut. Ya. Oke, saya lanjut ya. Ini rumusnya, nanti materinya saya akan kirim ke WA Group ya, dan GCR-nya. Nah, sebagai contoh gini ya. Nah, kita sudah mulai masuk kasus ya, tolong perhatikan. Contoh 1, koperasi simpan pinjam. Pernah dengar nggak koperasi simpan pinjam? Pernah, Bu. Ya, nah ini adalah satu lembaga keuangan yang berbasis berbadan koperasi, di mana aktivitasnya adalah memberikan simpanan
melayani simpanan anggota dan meminjamkan uang kepada anggota. Non anggota nggak bisa biasanya ya. Nah, kalau ini bicara koperasi yang memang ada badan usahanya, tapi sekarang banyak di daerah sekitar kita, nggak tahu di tempat kalian, tempat saya ada ini koperasi simpan pinjam ya, mereka suka meminjamkan dananya kepada masyarakat, ya, katanya simpan pinjam. Sejauh ini simpannya nggak ada, tapi meminjamkan, ya. Nah, meminjamkan uang pada salah satu anggotanya. Kalau ini benar ya, memang hanya untuk internal ya, hanya untuk anggotanya saja. Dengan bunga 2% per bulan. Berapa bunga yang harus dibayarkan pada bulan berikutnya? Nah, contohnya gini, saya asumsikan ini saya ya sebagai anggota koperasi, saya pinjam uang itu 5 juta ya di koperasi. Bunganya 2%. Terus saya akan bayar bulan depan. Ya. Nah, berapa di sini tadi adalah MT-nya ya, berapa sih jumlah yang harus saya bayarkan, berarti MT-nya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, caranya kalau kita bicara tentang keuangan atau ilmu pasti, biasakan untuk menjabarkan dulu, ya, menyebutkan dulu apa aja nih, ya, yang mau nanti kita jawab. Ternyata diketahui MO-nya. MO tadi apa? MO? Modal awal. Modal awal. Modal Nah, dalam awal. ini berarti uang yang kita pinjam, ya. Jangka waktunya bulan berikutnya, berarti 1 bulan, ya. Saya pakai video deh biar gerak tangan saya ya. Nah, jadi untuk jangka waktunya 1 bulan ya, karena bulan berikutnya bunganya 2%. Nah, sekarang kita ditanya nih di sini, berapa bunga pada periode waktu dan berapa nilai akhir dengan bunga tunggal MT-nya. Jadi kita mencari bunganya dulu ya. Bunga dengan pinjaman 5 juta, di mana per bulan 2%, bunganya nih berapa sebetulnya? Dapat ini ketemu MT. Ya, oke, kita lihat. Nah, jawabannya gini ya. B, kita kan menghitung tadi mencari B. B sama dengan MO dikali I dikali T. Modal awal atau uang yang kita pinjam dikali bunga dikali waktunya. Kita tadi dapat pinjaman 5 juta, bunganya 2%. Sebetulnya gampang banget ya, 2 dikali 5, berarti 10. Nah, nolnya berapa nih? Karena 2%, 1, 2, 3, 4, 5. 100.000. Karena dia cuma 1 bulan, bulan depan, 1. Berarti bunganya adalah untuk kita pinjam 5 juta dengan bunga 2%, itu 100.000 bunganya. Nah, sekarang kita akan mencari katanya berapa sih jumlah uang yang harus dibayarkan bulan depan atau modal akhirnya ya. Rumusnya MT sama dengan B ditambah NO. Bunga ditambah modal awal atau pinjaman. 100 ditambah 5 juta. Berarti totalnya 5 juta 100. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, saya lanjut. Nah, jadi setidaknya kalau di materi buku kalian tidak ada lembaran tentang pengisian form bunga seperti, tapi minimal ini pengetahuan buat kalian ya. Jadi cara menghitung bunga, oh kayak gini, kinerjanya bank tuh kalau ada orang kredit harus bayar sekian, atau orang nabung aja ya. Nah, ini kan paling real adalah aktivitas kita transaksi berkaitan dengan bunga. Kita nabung, kok bunganya kecil banget tapi gedean adminnya gitu kan? Gimana sih rumusnya? Ya, nah ini yang kita pelajari. Ya, ini masih sama ya. Pokok pinjaman 5 juta, tingkat bunga per bulan 2 juta, ya. Nah, kita lihat. Ternyata untuk hitungannya kalau ini mau ya pinjaman kita diteruskan dan seterusnya ya. Periode tingkat bunga, waktu 1 bulan dengan bunga 2%, bunganya 100.000. 1 tahun itu berapa bulan? Berapa bulan? 12. 12. Kalau ini cicilannya flat atau bunganya flat 2% per bulan, berarti kalau 1 tahun 24, 12 dikali 2%, berarti 24%. Nah, 24% dikali berapa? Dikali berapa? Nah, ini jadinya 1,2. Oh, ini salah nih, harusnya nih berapa di sini? 2%, 100.000. Kalau 12%, 1.200.000. Ini kan 1 bulan ya. Mohon maaf, ini salah nih. Ini harusnya berapa nih? Berapa nih harusnya?
Ayo, berapa? Kan 1 bulan 2% ya, 1 bulan itu 100.000. Kalau satu tahun, oh ini benar-benar, ini 1 tahun ya, jadi 1,2, enggak saya salah ya, mohon maaf. Ini kan 1 tahun, 1 tahun itu kan 12 bulan ya, nah berarti 12 dikali 100 jadi 1,2. Tapi untuk bunganya itu 24%. Kenapa? 1 tahun kan 12 bulan dikali 2. Oke, saya ulang ya. Ini periode 1 bulan dengan bunga 2%. 1 bulan 2%. 100.000 ya. Tiap bulan 100.000. Berarti kalau 1 tahun, ya itu kan 1 tahun 12 bulan. Karena bunganya 12%, bunganya 2%, berarti 12 kali 2, 24% ya. Sampai sini paham nggak? Bu, yang 100.000-nya tadi dari mana, Bu? Gimana, Aryo? Yang 100.000-nya yang di bunga B tadi dari Ya, mana? dari rumus tadi nih, ya. B sama dengan MO dikali I dikali T. Uang yang kita pinjam 5 juta. Bunganya 2% ya per bulan. Berarti tiap bulan kita kena bunga 100.000. Berarti tiap bulan kita kena bunga 100.000. Otomatis untuk bulan pertama yang harus kita bayarkan modal awal atau duit awal ditambah 100 jadi 5.100.000. Sampai sini paham? Iya, Bu, paham, Bu. Ya, yang lain bisa memahami? Paham, Bu. Paham. Nah, sekarang kita lihat ke sini ya. Ini diperincikan lagi nih. Untuk periode tingkat bunga ini kan sama nih, 1 bulan dengan bunga 2%, bunganya 100.000 ya, yang tadi itu. Nah, sekarang kalau 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. 12 bulan. Berhubung tingkat bunganya 2%, jadi 1 tahun itu kita kena beban 24%. Ya. Nah, berarti kalau dikasih rumus, di sini 5 juta dikali 24%. Hasilnya adalah 1.200.000 ya. Atau cara gampangnya, karena kan 1 bulan sudah dapat 100.000 nih. Kalau dia 1 tahun, berarti kan 12 dikali 100 kan. Jadi 1,2 itu paling gampangnya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, 1 hari ya, 1 hari ini 0,07%. Dari mana? Ya tinggal dibagi aja ya. 0,07 dapatnya 0,7, hasilnya tiap hari itu sekian. Ya. Berarti kan 2 dibagi 30. 1 bulan itu ada berapa hari? 30. 30. 2% dibagi 30, makanya hasilnya 0,07%. Ya, berarti hitungannya, 1 hari ini kalau saya pinjam 5 juta, saya akan ditambahkan biaya bunga 3.333,33. Ya. Nah, seperti ini. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, lanjut lagi. Nah, sekarang kita pengen tahu nilai akhir bunga tunggal nih kalau kita pinjam ya dengan bunga tunggal. Untuk kita pinjam 1 bulan dengan bunga 2%, bunganya sekian. Berarti ditambahkan dengan 5 juta pinjaman kita kan, menjadi 5.100.000. Oke, jelas? Jelas, Bu. Jelas. Untuk yang 1 tahun, ya kan tadi katanya bunganya menjadi 1,2 nih. Otomatis 5 juta pinjaman 5 juta ditambah 1,2 berarti 6,2. Ya. Oke. Nah, yang ketiga, karena di sini per hari 0,07%, kan itu bunganya per hari 3.333. Kalau saya ngutangnya sekarang 5 juta, besok saya harus bayar ditambah bunganya udah segini. Sampai sini paham? Paham nggak? Paham, Bu. Ya, saya lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke case kedua. Jika suatu modal itu sebesar 1 juta, dibungakan dengan suku bunga tunggal 2% per bulan, maka bunga setelah 1 bulan, 2 bulan, dan 5 bulan dapat diketahui. Ya, sebenarnya sama kayak tadi nih, ya sama banget deh. Diketahui MO-nya 1 juta, bunganya 1%, 2% per bulan. Ya, sama dengan 0,02 per bulan. Nah,
Ditanya bunganya 1 bulan, 2 bulan, dan 5 bulan. Rumusnya adalah dijawab ya. Bunga sama dengan MO dikali I kali T. Untuk bulan pertama, ya ini nih bulan pertama. 1 juta bunga, kan uang kita pinjam 1 juta dikali 0,2% per bulan. Ya, ini kan sudah dipersenkan 2/100 jadi 0,2 ya, 0,02. Sampai sini paham nggak nih? Dapat 0,02 dari mana? Paham, Bu. Dari Bu. 2%. 2% adalah 2% per 100. 2. Jelas ya? Nah, di bulan pertama berarti berapa sih bunganya? 1 juta dikali 0,02 atau kamu pakai 2% aja kan sama aja. Kalau pakai handphone kan 1 juta dikali 2%, otomatis ketemunya 0,02 ya. Dikali 1 bulan, 20.000. Ini yang bulan kedua ya dikali 2, 40.000. Yang bulan kelima ya 100.000. Ini simple kok masih ya untuk bunga tunggal. Gimana sampai sini jelas nggak? Jelas, Bu. Oh, Nah, untuk bunga majemuk, oh di sini saya nggak pakai di sini dulu ya, saya pakai yang slide yang satu. Saya jelasinnya di slide yang satu, tapi kalian tetap ini materi ini saya kasih juga yang kayak gini. Nah, saya jelasinnya di yang satunya. Oke, ya. Sekarang saya masuk ke bunga majemuk. Nah, ini nih yang agak ini ya perlu pemahaman dan termasuk ini yang kita temui pada saat kita melakukan transaksi secara kredit ya seperti kredit kendaraan, kredit rumah dan sebagainya. Bentar, saya mau coba slide. Ya, oke ya. Yang kedua, materi kita tentang bunga majemuk ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bunga majemuk? Ternyata bunga majemuk adalah bunga yang jatuh tempo ditambahkan ke nilai pokok pada akhir setiap periode. Sehingga perhitungannya untuk periode berikutnya akan didasarkan pada nilai pokok baru. Nah, ini yang nambah-nambah nih. Ya, ini bunga majemuk. Berat ya kalau di sini. Nah, kita lihat di sini rumusnya pada dasarnya rumus yang tadi sama, hanya saja perbedaannya ada di kode-kodenya ya. Nah, contoh gini, bunga majemuk. Jika suatu modal M atau MO ya kalau yang tadi ya, dibungakan dengan bunga majemuk atau I 1% per periode selama T. Kalau tadi T ya, tapi di sini N periode. Maka modal akhir MN, kalau tadi MT. Ya sama aja, cuma penulisannya berbeda. Sampai sini paham nggak? Paham nggak? paham. Oke. Nah, rumusnya adalah MN, berarti MN apa nih? MN, modal akhir atau uang yang harus kita bayarkan ya. Definisi paling gampang kalian rekam di kepala kalian, MN atau MT adalah uang yang harus kita bayarkan dari pinjaman kita. Ya, kalau M atau MO adalah pinjamannya. Pinjamannya berapa? Nah, rumusnya gini ya, MN sama dengan M dikali 1 plus I pangkat. Ini mohon maaf, ini pangkat ya. Nah, ini makanya dikatakan jika suatu modal dibungakan berdasarkan bunga pokok, ini M-nya adalah pangkat. Ya, waktunya tuh dipangkatkan bukan dikali. Ya, nanti makanya jadi banyak. Oke. Nah, contoh. Modal sebesar 5 juta dibungakan dengan bunga majemuk 10% per tahun. Berarti M-nya adalah 5 juta, I-nya 10% per tahun. Tentukan modal akhir dan bunga yang diperoleh setelah 6 tahun. Berarti N-nya ya 6 tahun. Oke, kita lihat di sini. Kita jawab, M-nya 5 juta, I-nya 10% per tahun, sama dengan 0,1 per tahun. Karena ini 10 per 100 ya, berarti 0,1. Kalau dia 2% berapa nih jadinya per tahunnya, komanya? Kalau dia 2%. Gimana? Kalau dia 2% berapa nih? Halo?
0,02 Bu. 0,02 Bu. Nah, makanya persen itu per 100 ya. Berhubung ini 10%, berarti per 100, 0,1 per tahun. N-nya atau T-nya yang tadi ya di bunga tunggal ini N-nya ya, periodenya, waktunya 6 tahun. Nah, rumusnya adalah MN modal akhir sama dengan M dikali 1 plus I pangkat N. Ini pangkat ya, jadi bukan N kali. Kita masukkan M-nya, kita taruh di sini 5 juta, dikali ya, 1 ini konstanta, angka pasti rumus. Ya, ini rumus. 1 ditambah 0,1, dari mana ini bunganya? Dipangkatkan 6. Ya. Jadi bukan dikali 6. Nah, 5 juta dikali 1 ditambah 0,1. Hasilnya ada 1,1 ya. Dipangkatkan 6. Jadi nanti kalian pakai handphone 1,1 dipangkatkan 6. Pakai rumus kalkulator yang saintifik ya. Jangan 1,1 dikali 1,1 dikali 1,1 dikali. Lama. Kalau dia pangkatnya 50 gimana? Seharian kalian hitung. Jadi pakai di handphone itu pakai saintifik ya, kalkulator saintifik. Ya. Nah, hasilnya adalah untuk modal dengan bunga plus waktu 5 juta dikali 1,771561. Nah, hasilnya ini 3 juta sekian ya. Akhirnya didapat 8.857.805. Nah, berarti bunganya berapa? Oh, bunga untuk ya pinjaman selama 10 tahun dengan bunga 10% selama 6 tahun adalah bunganya 3.857.805. Ya. Oke, sampai sini paham nggak? Paham Bu. Paham Bu. Kalau kalian hitung dengan bunga tunggal, kira-kira ada perbedaan nggak? Tadi bunga tunggal MT sama dengan M ya, dikali I dikali T. M-nya 5 juta, dikali I-nya 0,1 dikali 6. Berapa? Ya, itu bunga tunggal. Kalau bunga seperti ini. Oke. Saya lanjut lagi. Nah, sekarang kita mencari modal awal nih. Ya, kira-kira kalau kredit ini harus saya bayarkan selama sekian waktu, contoh 5 tahun, saya harus bayar 50 juta. Sebetulnya nih harganya berapa sih? Nah, berarti kita nyari harga dasar. M sama dengan MN dibagi 1 plus I pangkat N. Nah, contohnya, tentukan modal mula-mula jika satu modal setelah dibungakan dengan bunga majemuk sebesar 15% per tahun selama 12 tahun. Modalnya atau uang yang harus kita bayarkan itu selama 12 tahun 13 juta. Asumsikan gini paling gampang deh. Saya nabung nih ya, setelah 10 tahun yang akan datang uang saya berjumlah, setelah 12 tahun yang akan datang uang saya jadi 13 juta 375. Nah, saya bikin quiz ke kalian. Coba deh hitung berapa coba waktu gue nabung pertama nih kira-kira bunganya gue terima dari bank 15% per tahun. Nah, gitu ya. Jadi kalau dibuatkan sebuah cerita, ya, siapa yang bisa nebak berapa ya uang yang gue tabungin nih waktu awal itu besarnya, dimana gue nabung ini sudah 12 tahun. Bank memberikan bunga 15%. Ya, sekarang duit gue jadi 13 juta 375.625. Gitu ya. Kalian saya minta ngitung berapa uang modal saya atau tabungan saya di awal. Nah, perumpamaan bahasanya seperti itu. Nah, sekarang kita mencari modal awal. Kita jawab MN berarti uang saya nih sekarang ini setelah saya nabung 12 tahun 13 juta 3